warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Kali ini pembahasannya adalah tentang perangkat lunak pengolah angka. Mungkin kalian telah mendengar sering yaitu perangkat lunak pengolah angka. Contohnya yaitu seperti Lotus 123, kemudian ada SES, kemudian OpenOffice Calc, kemudian Genome dan Microsoft Excel. Untuk pembahasan kali ini kita yaitu mempelajari tentang Microsoft Excel. Mungkin di antara kalian sudah tidak asing lagi ya untuk penggunaan Microsoft Excel ini sendiri, karena sudah familiar digunakan di kantor, sekolah maupun tempat umum lain sebagainya. Nah, langkah pertama dalam menggunakan program aplikasi Microsoft Excel yaitu membukanya. Untuk membukanya, langkah pertama adalah klik Start. Kemudian di program menunya bisa dipilih yaitu Microsoft Excel. Cari di sini ya, Microsoft Excel. Mungkin di atas adanya. Ya, Microsoft Excel bisa di sini, atau yang gampangnya lagi bisa menggunakan shortcutnya sama saja. Nah, ini dengan menggunakan shortcutnya seperti ini ya, klik 2 kali. Jangan lambat komputernya. Mengenal bagian-bagian dari Microsoft Excel ya, yang pertama sekali adalah disebutnya title bar, atau disebutnya nama dari sebuah file atau buku kerja. Kemudian di sebelah sini adalah tombol minimize, kemudian restore, dan ini close untuk menutup aplikasi Microsoft Excel. Kemudian setelah itu adanya namanya disebutnya adalah tab menu. Tab menu ini kelompoknya seperti ini ya, ada file, kemudian home, insert, dan sebagainya. Tab menu merupakan barisan menu yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Pada Microsoft Excel 2016 terdapat 10 menu, di mana masing-masing menu terdapat beberapa perintah. Jika diklik maka akan muncul perintah dalam bentuk ribbon. Nah, ini ada disebutnya ribbon. Ribbon ini merupakan sekumpulan perintah yang muncul jika menu dalam tab menu diklik. Perintah tersebut ditimbulkan dalam bentuk gambar atau icon ya, sehingga akan memudahkan kita dalam menggunakan berbagai macam aplikasi atau fasilitas yang ada di Microsoft Excel. Kemudian di sini adalah Quick Access Toolbar ya, di mana fungsi ini berfungsi untuk menggunakan perintah yang sering digunakan dalam menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Ya, bagian berikutnya adalah disebut namebox. Nah, namebox ini menunjukkan alamat sel yang aktif ya. Ini contohnya penyebutannya kolom terlebih dahulu. Kolom dimulai dari A, B, C, dan seterusnya. Kemudian baris disebutnya 1, 2, 3, dan seterusnya, atau sebutnya row, dan ABC kolom. Dan berikutnya adalah function. Function ini berfungsi untuk mengetikkan rumus yang akan kita gunakan nanti dibahas pada pertemuan bab berikutnya. Sedangkan area yang kosong ini ya, yang kosong ini disebutnya adalah worksheet atau lembar kerja ya, disebutnya worksheet. Kemudian yang disebutnya sheet ya, sheet ini bisa tambahkan ya, yang lambang plus B1 tambah lagi, dan seterusnya tergantung kebutuhan. Dan sebelah kanan layar adalah scroll bar vertikal yang berfungsi untuk menggulung layar ke atas dan ke bawah. Berikutnya ada scroll bar horizontal, menggulung layar ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya yang paling bawah adalah untuk page layout atau tampilannya, view-nya ya, ada normal. Kemudian di sini ada page layout dan brick atau page peak view. Dan sini adalah untuk zoomnya berapa persen untuk ditampilkan di layar.
mengenal bagian tab menu yang terdapat pada Microsoft Excel. Yang pertama, tab menu file. Nah, tab menu file ini adalah berisikan perintah-perintah umum yang terdapat dalam aplikasi Microsoft Excel. Yang pertama seperti ada home, new, open, kemudian ada info, save as, print, share, export, publish, close, account, more dan sebagainya. Selanjutnya adalah tab home. Nah, tab home ini berfungsi ikon-ikon yang dapat digunakan untuk memodifikasi seperti huruf, jenis huruf, pengaturan teksnya ya atau alignmentnya ini, kemudian juga mengatur format data ya, jadi untuk mengatur format data atau sebut number, menyisipkan dan menghapus. Nah, ini untuk menyisipkan, kemudian menghapus serta fungsi setting atau pengurutan data. Nah, ini untuk menggunakan pengurutan data. Tab insert ini adalah bersihkan ikon-ikon yang berhubungan dengan tabel, gambar, word art, kemudian grafik, kemudian lagi text box, hyperlink, dan simbol, serta objek-objek lain yang berhubungan dengan worksheet. Selanjutnya formula. Formula ini berfungsi untuk menyebutkan rumus atau fungsi. Contohnya dia menghitung otomatis yaitu atau sum dan rata-rata, kemudian nilai tinggi dan rendah ya, menghitung secara otomatis. Selanjutnya tab data. Tab data adalah untuk mengatur manajemen data. Nah, manajemen data ini bisa untuk mengambil data dari luar aplikasi Microsoft Excel atau membuatnya sendiri, yaitu dengan melalui menu query. Kemudian ada bisikan untuk sort data, menguraikan data, besar atau kecil, kemudian penyaring ya, apa yang akan disaring datanya. Selanjutnya lagi ada untuk group dan ungroup. Selanjutnya tab review. Tab review ini adalah berfungsi untuk pengaturan penulisan, perubahan serta komentar pada Microsoft Excel. Ya, ini juga ada menu tambahannya itu untuk memproteksi lembar kerja, kemudian buku kerja. Di sini dapat menunya, dan ini pengaturan dari segi bahasanya. Selanjutnya ada menu view. Menu view berkaitan dengan tampilan dari Microsoft Excel ya. Ada untuk box view-nya, kemudian ada untuk show-nya, ada grid line, highlight, dan formula, kemudian zoom, Windows, macros. Kemudian menu help adalah menu pertolongan. Untuk pertanyaan kali ini adalah apakah yang dimaksud dengan title bar ya. Kemudian kedua, apakah yang dimaksud dengan quick access toolbar? Berikutnya, apakah yang dimaksud dengan tab menu, kemudian ribbon, serta worksheet? Selamat mengerjakan. Demikianlah penjelasan dari tentang bagian-bagian dari Microsoft Excel ya, bagian-bagiannya. Kemudian juga sampai sini pertemuan kita, sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.